Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita masuk di dalam ibadah dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat hidup yang ada ini kita yang adalah bait Allah, kita terus bersekutu dengan Tuhan dan menikmati berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Bapakku rindu menyenangkan, Bapakku ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta, Bapakku minta layakkan aku, untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak pernah Dia meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun menyertai kita semua dan memberkati ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari seluruh jemaat kita persiapkan hati kita. Saya percaya saat ini dimanapun kita berada,
di rumah maupun di tempat ini. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita telah memasuki bulan yang baru di minggu yang pertama. Penyertaan Tuhan begitu sempurna mulai dari Januari, Februari, dan Maret. Dan kita semua percaya dan mengimani bahwa bulan ini kita akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan sama-sama, haleluya. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang menghadap-Mu Tuhan, karena kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Persiapkan kami, layakkan kami Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan yang layak ditinggikan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Engkau sungguh mulia Tuhan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan namamu. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Ikatan suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, namamu disanjung. Kuasa-Mu Tuhan nyata sempurna di dalam kehidupan kami. Kami puja Engkau Raja, mulia Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu pagi hari ini kami datang dan menyembah-Mu Tuhan. Biar Kau disukakan, biar Kau disenangkan, biar kami semua dilayakkan membawa korban kami Tuhan. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia.
Pada pagi hari ini kami datang Tuhan membawa korban kami. Mari Bapa, Kau lawat setiap kami, sebab Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau pemilik kehidupan kami. Kami tahu saat ini Tuhan mungkin ada banyak beban dan masalah yang masih kami bawa, tapi biarkan kami Tuhan melepaskan itu saat ini Tuhan, sehingga apa yang kami ingin sampaikan kepada Engkau menyenangkan hati-Mu. Bahwa Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan, Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau yang bersembayam di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Bawa setiap kami, seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu Bapa, untuk merasakan hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada damai Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita, dan di dalam hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kebebasan. Dan biarlah kami semua yang ada di sini Tuhan siap memuji Engkau, siap memuji Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memuji Dia. Kita percaya saat-saat ini mungkin iman kita sedikit ragu-ragu, sedikit lemah. Tapi dikatakan oleh pujian ini, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah beranjak. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Katakan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bukit-bukit pun bergoyang, satu kepastian, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sama-sama katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah apa yang dikatakan firman Tuhan yang mengasihiku. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab
sebab Dia hidup. Ku tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. hidup jadi berarti, Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa saat yang lalu saya membaca sebuah artikel. Artikel itu menulis ada seorang bapak berusia 90 tahun lebih dan dia baru saja dinyatakan sembuh, dia boleh keluar dari ICU. Pada waktu dia menerima tagihan rumah sakit itu, dia membaca tagihan rumah sakit itu dan dia kemudian mulai meneteskan air mata. Dokter yang merawatnya berpikir dia kaget karena jumlah yang harus dibayarnya selama dia harus dirawat 6 bulan begitu banyak. Kemudian dia bertanya kepada bapak itu, Pak, apakah Bapak kaget melihat tagihan rumah sakit ini? Apakah Bapak tidak mampu membayarnya? Bapak itu terdiam, dia masih menangis, dia katakan gini, saya sekarang sudah berusia 90 tahun lebih. Dan saya di sini melihat tagihan oksigen saya. Selama per hari saya harus membayar puluhan juta. Betapa selama ini saya tidak pernah menghitung berapa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sampai saya berumur 90 tahun, berapa banyak hutang saya. Mungkin kita tidak seperti Bapak atau opa tua ini yang sampai 90 tahun. Yang diberikan pada pagi hari ini. Kembali diingatkan terus kasih Bapa yang begitu besar. Dan ketika dia menyerahkan anaknya, itu adalah kasih yang terbesar daripada seorang Bapa. Dan kalau pada bulan ini kita diingatkan akan ada banyak yang mengalami pemulihan hati Bapa. Bapa di dalam surga memberikan segalanya. Kalau Bapak itu, opa itu, pada saat itu sadar begitu kasih Tuhan di dalam kehidupannya sangat besar. Pagi ini kita semua boleh merasakan, oh kasih yang sama, itu juga akan kita alami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Bapak pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau lagi menunggu terlalu lama untuk mengalami kasih Bapa di dalam kehidupan kami. Tidak peduli Tuhan saat ini, apapun segala masalah problema yang sedang kami hadapi, kami percaya kasih yang sama masih tetap dapat kami miliki. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Bapa menyerahkan anaknya untuk mati bagi kami. Terima kasih buat kasih yang sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Kasih Allah mau berkorban Bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur,
Pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih-Mu Bapa. Kasih Bapa yang begitu besar, yang sudah mengorbankan anaknya bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami mengerti kasih yang terbesar itu yang kami miliki, yang akan kami bagikan juga bagi orang lain. Saat ini Tuhan, biar kami diberikan kesempatan untuk bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Bapakku, kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Bapa serahkan anaknya. Ketika Kau serahkan anakmu mati bagi kami di atas kayu salib Tuhan. Amin. Bagi Kau dan aku tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lebih lembut katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Biar kami menerima isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan dengan ucapan syukur. Biar kami akan menerima isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan dengan bersyukur. Amin. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lebih lembut lagi. Bersyukur. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk mendengarkan Engkau sebagai Bapa kami. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan dan mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi di dalam hidup ini benar-benar kami nikmati. Kami bersyukur kami dapat memuji, menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Kini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sehingga firman itu terus membentuk hidup kami, membentuk karakter kami, semakin indah mulia di hadapan-Mu.
Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah setiap firman ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di bulan April ini kita masuk di tema yang baru di minggu pertama ini, yaitu pemulihan hati Bapa. Pemulihan hati Bapa. Ayat firman Tuhan terambil di dalam kitab Maleaki pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan, Maleaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Maleaki pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, tidak kebetulan kalau bagian ayat yang kita baca ini ditulis untuk menutup seluruh rangkaian kitab Perjanjian Lama. Dari Kejadian sampai Maleaki. Dan ayat yang terakhir berbicara tentang pemulihan hati Bapa. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Menarik sekali karena di ayat 6 ini diawali dengan pernyataan ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Baru kemudian itu hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Jadi yang perlu digarap lebih dulu itu adalah hati bapak. Ya, bapak atau suami adalah kepala di dalam keluarga. Dia pemimpin di dalam keluarga. Jatuh bangunnya rumah tangga atau keluarga itu ada di tangan bapak. Atau ada di tangan suami. Karena itu Tuhan ingin yang dipulihkan lebih dulu itu adalah hatinya Bapak. Ya, Bapak yang digarap lebih dulu, Bapak yang dioperasi lebih dulu, Bapak yang diubah, diperbaharui lebih dulu, baru kemudian terjadi pemulihan di dalam keluarga. Mengapa saudaraku hal ini patut kita renungkan bersama? Berapa banyak kita melihat kehancuran rumah tangga, kehancuran keluarga, itu diawali dari figur bapak. Sebagai pemimpin di dalam keluarga, bapak atau suami berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Sayang sekali ada banyak bapak yang berfungsi sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai kepala, tetapi tidak berfungsi sebagai imam dan nabi. Imam itu berbicara tentang pribadi sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan. Pada Perjanjian Lama kalau ada umat yang datang ingin diperdamaikan dengan Tuhan Allah Bapa di surga, maka harus ada imam. Imam itu akan menyembelih binatang korban yang dibawa oleh umat yang datang ingin diperdamaikan dengan Tuhan. Terjadi penumpahan darah dan darahnya dipercikkan di atas mezbah korban bakaran. Dan imam inilah yang membawa persembahan korban ini di hadapan Tuhan untuk pendamaian bagi umat. Itu imam. Imam berdiri antara umat dengan Tuhan. Sedangkan nabi adalah perantara antara Tuhan dengan umat. Tuhan berbicara kepada nabi. Tuhan menegur melalui nabi supaya menyadarkan umat.
Nah, jikalau bapak-bapak atau suami-suami berfungsi dengan baik, bukan hanya sebagai raja pemimpin, tetapi sebagai imam dan raja, maka keluarga itu nanti akan dinahkodai dengan baik dan dibawa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik bapak itu berfungsi sebagai imam yang mempersembahkan korban, contoh di dalam Alkitab seperti Ayub, yang mempersembahkan korban setiap hari dan dia berpikir jangan-jangan hari itu anak-anakku berbuat salah, berdosa di hadapan Tuhan. Dia menguduskan anaknya dan dia mempersembahkan korban. Dia berdiri di antara keluarganya dengan Tuhan Allah. Atau seorang nabi, seorang bapak, dia berdiri mewakili Tuhan, menyampaikan firman, menyampaikan pendidikan rohani, menyampaikan pembinaan rohani, menyampaikan disiplin rohani, memberikan disiplin rohani di dalam keluarganya. Supaya keluarga itu menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah yang ingin Tuhan garap lebih dulu, yaitu bapak-bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian kitab Maliaki pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini ditutup di bagian akhir, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sebelum penghukuman itu terjadi, Tuhan ingin hati bapak-bapak dipulihkan lebih dahulu. Nah, sebelum kita akan melihat lebih jauh mengenai kebenaran firman Tuhan ini secara seri yang tentunya nanti akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam khotbah-khotbah minggu berikutnya, kita akan memahami lebih dulu pengertian atau konsep tentang Bapak itu sendiri. Dan ini sangat menentukan untuk kita mengalami pemulihan hati Bapak. Khususnya bagi suami-suami ya, bagi kaum pria. Untuk mengalami pemulihan itu lebih dahulu di dalam hidupnya. Sehingga dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan keluarganya. Maka kita harus memahami dulu konsep tentang Bapak ini. Ada 3 Bapak yang bisa kita ketahui, kita pahami dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yaitu Bapak Surgawi. Tuhan Allah sering disebut dengan sebutan Bapa, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Yang pertama yaitu Bapak Surgawi. Yang kedua adalah Bapak Rohani. Dan yang ketiga adalah Bapak secara jasmani. Yang pertama kita lihat lebih dahulu di dalam Efesus pasal 6 ayat 23. Sebagai contoh saja di dalam Alkitab ada banyak ungkapan bahwa Tuhan Allah disebut dengan Bapa. Tuhan Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami. Efesus 6 ayat 23 dikatakan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Disebutkan di situ damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa. Ya, jadi Tuhan Allah itu adalah Bapa kita. Bapa surgawi. Dia disebut Bapa karena dia sumber dari segala sesuatu. Dia ada di dalam kekekalan. Dia ada sebelum dunia ada. Bahkan dunia berakhir pun dia tetap ada di dalam kekekalan. Itulah Bapa. Dan kita bersyukur kalau kita menyebut Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Karena mempunyai satu hubungan yang akrab, hubungan yang erat, hubungan yang dekat antara Bapa dengan anak. Sehingga kita tidak mempunyai roh ketakutan karena kita mengenal Bapa kita. Dan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menikmati kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Nanti di dalam ibadah Jumat Agung saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Bapa. Dan kalau bicara tentang kasih Bapa, harus polanya, patronnya kita melihat Bapa surgawi. Kasihnya sempurna,
kasihnya agung, kasihnya mulia. Ya, rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Menebus manusia yang berdosa. Ya, ini akan kita bahas nanti di ibadah Jumat Agung. Karena itu mari kita belajar dari hari ke hari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Allah yang kita sapa dengan Bapa, supaya kita makin mengenal Dia, semakin karib, semakin akrab dengan Dia. Sehingga kasih Bapa tinggal di dalam hidup kita. Ada banyak kehidupan anak-anak yang tidak pernah merasakan kasih Bapa di dalam hidupnya. Karena apa? Karena anak-anak ini ya diproduk di dalam keluarga yang berantakan. Dia punya ayah, dia punya bapak secara jasmani, tidak pernah mengalami kasih Bapa di dalam hidupnya. Sehingga bapak jasmani ini tidak bisa mentransferkan kasih, yaitu kasih Bapa kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tidak heran anak-anak akhirnya kemudian kehilangan kasih di dalam hidupnya. Gak pernah dia merasakan kasih seorang bapak itu di dalam dirinya. Akhirnya dia krisis kasih, cari perhatian, ya. Dia mulai mencintai dunia, menjauhi hubungan pribadi dengan Bapa surgawi, tidak suka tinggal di dalam keluarga, karena kasih Bapa ini tidak dialami di dalam kehidupan ayahnya. Ya, itu yang pertama. Kita bicara tentang Bapa surgawi. Kita akan pertajam nanti di ibadah Jumat Agung. Lalu kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dari konsep tentang Bapa, yang kedua adalah Bapa rohani. Ya, di surat yang sama, Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama. Efesus 6 ayat yang pertama dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Baru masuk yang kedua nanti, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, ini pengertian bapak atau orang tua secara jasmani di ayat yang kedua. Tapi ayat yang satu perhatikan, anak-anak diminta untuk taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Dan dikatakan haruslah demikian. Ya. Jadi yang kedua, konsep tentang Bapa yang kita pelajari adalah Bapa rohani atau orang tua rohani. Atau kalau kita mau perluas, orang yang punya otoritas di atas kita. Ya, itu bicara tentang Bapak Ibu rohani, Bapak Ibu gembala jemaat, bicara tentang Bapak Ibu guru, dosen, ya, atau pemerintah, orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Tuhan memiliki otoritas. Kita diminta untuk taat, ya, taat kepada mereka. Terlebih kalau kita perhatikan saudara di ayat 1 ini, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, Ibrani 13 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-17, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ini pemimpin rohani, ya. Ini Bapak Ibu rohani, para gembala, para rohaniwan. Kalau di dalam komsel, pemimpin-pemimpin komsel, mereka ini adalah yang menyampaikan firman, yang selalu berjaga-jaga, yang memberikan pengayoman, covering rohani bagi anak-anak rohaninya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Lalu kemudian di ayat yang ke-17, taatilah, ya, taatilah pemimpin-pemimpinmu, bukan hanya mengingat kepada pemimpin-pemimpin rohani, tapi taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu
sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi yang kedua yang firman Tuhan ajarkan adalah supaya kita taat kepada Bapak rohani. Pemimpin-pemimpin rohani, tunduk kepada mereka. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa. Mereka memberikan pemeliharaan rohani. Mereka memberikan pengayoman rohani. Mereka berdoa, bersyafaat bagi anak-anak rohaninya untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena itu ketika jemaat sebagai anak-anak rohani ditegur, dinasehati oleh pemimpin-pemimpin rohani, jangan merasa sakit hati, ya, terusik. Kenapa sih dia kok campur tangan atas urusan pribadiku? Ingat, pemimpin-pemimpin rohani, orang tua rohani, bapak rohani itu berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka itu bertanggung jawab atas hidupmu. Mereka itu yang memelihara imanmu. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak rohani belajar untuk taat, tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani. Mereka akan mengarahkan kita ke padang rumput yang hijau. Menikmati makanan rohani, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena mereka memelihara, pemimpin-pemimpin rohani itu memelihara jemaat Tuhan, anak-anak rohani dengan kebenaran firman, dengan pengayoman rohani, dengan doa siang dan malam. Bahkan seperti Rasul Paulus katakan, dengan ratap dan tangis dia berdoa untuk jemaat yang dirintisnya, jemaat yang sudah diinjili, dimenangkan, dan kemudian digembalakan. Di dalam surat pastoral Paulus pun sering mengungkapkan, dia berdoa dengan cucuran air mata, supaya jemaat itu tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya. Nah, pesan untuk para pemimpin-pemimpin rohani, saya bicara tentang pemimpin rohani bukan hanya para gembala jemaat, tapi juga rohaniwan, pemimpin-pemimpin komunitas sel, pembina-pembina rohani di tiap-tiap seksi. Ayo sebagai bapak rohani atau orang tua rohani atau ibu rohani, saudara pun juga ngalami lebih dulu kasih Bapak surgawi. Ngalami lebih dulu kuasa dari Bapak surgawi yang mengubahkan hidup kita. Nah, kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin rohani, nanti kita bisa membagikan kasih Bapak itu kepada anak-anak rohani kita. Sehingga mereka pun bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah Bapak secara jasmani. Ya, yang pertama Bapak surgawi, yang kedua Bapak rohani atau mereka yang memiliki otoritas ya di atas kita, dan yang ketiga adalah Bapak jasmani. Bapak jasmani ini bisa bapak kandung, ya, ayah ibu kandung. Bisa juga bapak angkat, bahkan bapak tiri, ya, yang peduli, yang mengasihi. Firman Tuhan mengajar supaya kita tunduk kepada mereka. Saya baca ulang lagi di Efesus 6 ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi perintah Tuhan adalah hormati ayahmu dan ibumu. Jaminannya supaya kita berbahagia, panjang umur di bumi ini. Ya. Jadi Tuhan itu ingin supaya anak-anak itu hormat kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Dan dikatakan di ayat 4, pesan Tuhan bagi bapak, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ini bapak-bapak yang sudah digarap oleh Tuhan, ya, yang mengalami kasih Bapak surgawi, yang hormat, tunduk, taat kepada Bapak rohani, mau digembalakan dengan baik. Maka Bapak ini hidupnya akan diubahkan. Dan ketika
bapak jasmani ini diubahkan, dampaknya luar biasa. Dia akan jadi berkat bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anak pun belajar untuk hormat kepada ayah dan ibunya. Ya, ini pun penting untuk kita perhatikan supaya anak-anak boleh berbahagia, panjang umur di bumi, menikmati berkat-berkat Tuhan karena hormatnya kepada orang tua. Selagi orang tuamu masih hidup, ayah dan ibu masih hidup, hormati, jaga, pelihara mereka, kasihi mereka. Jangan kalau sudah meninggal ditangisi, ya, dibelikan peti mati yang harganya sampai ratusan juta, katanya sebagai bakti kepada orang tua. Tapi selagi orang tuanya hidup, disia-siakan, tidak diperhatikan. Hormati ayahmu dan ibumu. Ya, demikian juga bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jika ini terjadi, ya, bapak-bapak dipulihkan hatinya, dia akan dapat membagikan kasih Bapa surgawi kepada keluarganya, maka keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pemulihan harus terjadi lebih dulu dari Bapak. Kalau Bapak sudah dipulihkan sebagai kepala keluarga, maka dia akan membawa keluarganya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini, jika ada bapak-bapak atau orang tua yang kehidupannya jauh dari Tuhan, jauh dari firman Tuhan, mari kita dekat kepada Tuhan. Dia yang adalah Bapa surgawi kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang menjamin hidup kita. Kita makin melekat erat dengan Dia. Sehingga kasih Bapa terus tinggal di dalam diri kita. Dan kasih itulah yang kita bisa bagikan. Baik kita sebagai Bapak rohani atau pemimpin-pemimpin rohani, maupun kita sebagai Bapak jasmani. Untuk memberikan pengayoman kepada keluarga kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua untuk mengalami pemulihan kasih Bapa. Sehingga kasih Bapa tinggal di dalam diri kita dan kasih Bapa itu dapat kita bagikan dari keluarga, komunitas di mana kita tinggal, dan bahkan kepada semua orang. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita merenungkan firman Tuhan sambil menaikkan pujian. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Saya undang para pemuji, worship leader, singers bisa untuk maju ke depan menaikkan pujian ini. Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepada
setia kepadamu. Hanya musik dengan lembut mengalunkan pujian ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang kami sapa dengan Bapa. Kami sudah mendengar kebenaran firman. Biarlah setiap kami memiliki kerinduan untuk semakin akrab, dekat dengan Bapa, bersekutu denganmu. Sebagai anak, kami pun menikmati akan kehadiran-Mu, ya Bapa. Sebagai anak kami menikmati kasih-Mu, ya Bapa. Sehingga kasih Tuhan itu boleh tinggal tetap di dalam hati kami. Dan itu yang memungkinkan kami bisa membagikan kasih Bapa itu kepada keluarga kami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Sebagai anak-anak rohani kami pun juga belajar untuk taat kepada pemimpin-pemimpin rohani. Taat kepada otoritas yang ada di atas kami. Sehingga kehidupan kami pun juga menikmati akan perjanjian berkat Tuhan. Ketika kami ditegur, dinasihati, kami tidak marah, kami tidak sakit hati. Karena kami tahu bahwa pemimpin-pemimpin rohani berjaga-jaga atas jiwa kami. Mereka memelihara hidup rohani kami. Mereka mengayomi kehidupan rohani kami. Karena itu kami berdoa, berkati dan pakai pemimpin-pemimpin rohani kami untuk takut akan Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan membangun hubungan yang semakin dekat dengan anak-anak rohaninya. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak secara jasmani, orang tua secara jasmani. Berikanlah hikmat, berikan takut akan Tuhan, berikan kasih Bapa itu di hati mereka. Sehingga mereka sebagai orang tua dapat mengarahkan anggota keluarganya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan pakai anak-anak untuk hormat kepada orang tuanya. Sehingga anak-anak pun berbahagia dan panjang umur. Terima kasih untuk firman-Mu, jamah setiap hati kami. Sehingga hati kami terus diubah, dipulihkan oleh kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara melalui kebenaran firman-Nya. Kami memberitahukan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada tanggal 10 April jam 8. Kembali melalui live streaming lewat ibadah online. Ya, karena sesuai dengan instruksi dari Pemprov pemerintah yang ada di DKI Jaya, Jakarta, bahwa masa darurat diperpanjang sampai 19 April. Nah, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita menghormati otoritas yang ada di atas kita. Karena itu nanti ibadah Jumat Agung kami akan mengadakan ibadah melalui live streaming. Dan diberitahukan kepada jemaat karena ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus, maka roti dan anggur yang kita pakai untuk perjamuan kudus telah disiapkan dan akan dibagikan kepada jemaat. Dimobilisasi melalui rohaniwan, melalui pemimpin komsel, melalui jemaat yang tinggal di area tertentu. Atau kalau tidak terjangkau, jemaat bisa mengambil roti dan anggur di gereja. Ya, sehingga pada tanggal 10 April bersama dengan keluarga kita akan menikmati perjamuan kudus di rumah masing-masing dan tetap saya akan pimpin di ibadah live streaming di gereja. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, terus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan tetap membangun mesbah keluarga. Kita rindu Indonesia segera
dilepaskan dari COVID-19. Dan semua rakyat penduduk Indonesia dipulihkan keadaannya. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Shalom bagi Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Nanti kita naikkan pujian, nanti berikutnya dia akan, Maria Julianti Dewi akan memimpin di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama, bersyafaat, berdoa untuk Indonesia, baik pemerintah, baik rakyat yang ada, sehingga tidak mengalami kepanikan, ketakutan, bahkan Tuhan juga dengan pertolongannya sanggup memulihkan keadaan yang ada. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Doa buat damai, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Shalom, shalom. Mari kita bersatu hati di dalam doa, minta shalom, damai sejahtera turun atas Indonesia. Haleluya. Oh, shalom. Makasih Tuhan, Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Sementara musik dengan lembut mengalunkan pujian ini, kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Haleluya. Kami berterima kasih karena kami boleh melewati bulan Maret bersama dengan Engkau. Kami masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Minggu Advent yang terakhir Tuhan, sebelum kami memperingati karya salib-Mu. Kami percaya di sanalah ada damai yang paling sempurna. Damai dari Bapa di surga yang begitu baik kepada kami Tuhan. Menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kami. Biar kami semua mempersiapkan diri kami Tuhan untuk hidup menjadi benar di hadapan Tuhan. Di zaman yang paling akhir ini Tuhan, kalau kami boleh menjadi saksi kebesaran-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu atas diri kami, keluarga kami, kota kami, bahkan atas bangsa ini. Kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah memalingkan muka Tuhan atas Indonesia. Kami percaya ini menjadi awal kegerakan bagi hidup kami Tuhan, bagi gereja kami, bagi kota di mana kami tinggal, bahkan bagi bangsa ini Tuhan. Bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan waktu kami lagi. Bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan perjumpaan-perjumpaan kami dengan orang-orang yang mungkin selama ini Tuhan kami tidak jumpai Tuhan. Kami rindu Tuhan, lewat hidup kami orang kembali bertemu dengan Engkau. Lewat hidup kami Tuhan ada persaudaraan yang rukun, ada cinta, ada damai yang kami sebar Tuhan. Sehingga itu mengalahkan segala khawatir kami, mengalahkan segala ketakutan kami. Kami percaya Indonesia penuh damai, Indonesia penuh kemuliaan. Dan kami rindu itu terjadi sekarang Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu itu boleh terjadi. Sekalipun mungkin kami saat ini tidak bersatu secara fisik, tapi di alam roh doa kami sedang menyatu. Dan pagi hari ini Tuhan kami percaya, ketika kami berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh, ketika kami berdoa Tuhan dengan hati yang penuh dengan penyesalan dan permohonan ampun, Tuhan akan memulihkan tanah kami, Tuhan akan memulihkan hidup kami, Tuhan akan memulihkan bangsa ini, bahkan seluruh dunia Tuhan yang saat ini Tuhan
umat Kristen dimanapun, kami menjadi orang-orang yang terus senantiasa berdoa. Kami akan terus mengucapkan kata-kata berkat untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk kota kami, untuk bangsa kami Tuhan. Kami mengucapkan berkat saat ini, bahkan untuk orang-orang yang sedang mereka-reka hal yang jahat. Orang-orang yang saat ini mencari kesempatan di tengah kesempitan buat mereka bertobat. Orang-orang yang saat ini Tuhan mencari keuntungan sendiri Tuhan buat mereka bertobat. Kami percaya Tuhan, hati Bapa saat ini sedang kami alami Tuhan. Buat kami juga melihat lewat Bapak-bapak jasmani kami merasakan Bapa di surga. Lewat Bapak-bapak rohani kami boleh merasakan Bapa di surga. Kalau mereka saja sudah membuat kami merasa Bapa yang di surga, apalagi Engkau di dalam kehidupan kami. Biar Indonesia saat ini bertobat. Indonesia bagi Engkau. Indonesia penuh kemuliaan. Buat gereja-gereja Tuhan bersatu Tuhan. Merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk satu kali lagi Tuhan. Kalau kami boleh beribadah, boleh bersekutu di dalam roh kami yang menyatu. Terima kasih Bapa untuk semua yang saat ini Tuhan ada di depan TV sedang menyaksikan Tuhan ibadah ini. Kau berkati mereka, Kau pulihkan juga hidup mereka. Biarlah hati Bapa, kasih Bapa mengalir saat ini Tuhan, melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan kasih-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Setelah saudara menikmati persekutuan dengan Tuhan, biarlah kebenaran firman itu memerdekakan dan memulihkan keadaan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa surgawi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati hidupmu hari ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan menjemput kita menjadi mempelainya. Haleluya. Amin. Syukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur atas kemurahan-Mu. Kasih setiamu, ku bersyukur atas kemurahan-Mu. Kau pulihkan hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.